Jadi untuk bisa menjadi kreatif, ya, kita ketahui ada 3 komponen kreatif. Apa saja 3 komponen itu? Yaitu pertama adalah keahlian. Kemudian yang kedua adalah skill creative thinking-nya. Berikutnya yang ketiga adalah motivasi atau passion dari yang bersangkutan. Nah, kita akan lihat satu persatu, dimulai dari keahlian. Jadi keahlian atau expertise di sini biasanya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman. Semakin ahli seseorang dalam bidang yang sedang dia tangani, maka semakin kreatif pula dia. Semakin banyak juga ide-ide yang bisa dikeluarkannya. Ya, jadi perlu keahlian. Kalau nggak ahli, gimana kita bisa mengotak-ngatik sebuah produk karena tidak tahu. Nah, dalam proses copywriting di sini, expertise di sini biasanya dimiliki dengan cara apa? Itu dengan cara mempelajari sebanyak mungkin mengenai produk knowledge brand yang sedang ditanganinya. Sehingga kalau bisa kamu memiliki pengetahuan seorang profesor di bidang itu. Semakin banyak pengetahuan Anda, ya, maka akan semakin kreatif pula kamu dalam menelurkan sebuah ide. Kemudian yang kedua adalah creative thinking skill. Jadi creative thinking skill di sini adalah suatu keahlian yang bisa diasah. Ya, ingat bisa diasah. Semakin mahir kamu dalam memakai alat-alat untuk menggali ide, maka akan semakin kreatif. Semakin banyak kamu mengenali teknik-teknik penggalian ide, maka semakin kreatif pula kamu. Dan yang ketiga adalah motivasi. Ya, jadi motivasi atau passion yang kamu miliki terhadap proyek atau pekerjaan yang sedang kamu tangani. Jadi passion di sini adalah ibarat api yang mampu membakar semangat. Sehingga sesulit apapun tantangan yang dihadapi, kamu akan bisa ditaklukkan. Ya, kamu akan bisa menaklukkan. Kalau seseorang punya passion yang cukup besar, maka passion akan membuat kita tidak mudah menyerah dan selalu mencari jalan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ini kita lihat bagaimana keterkaitan antara expertise, ya, creative thinking skill-nya, dan motivasi membentuk sebuah kreativitas, ya, kreativiti. Ini irisan ketiga poin tadi, ya. Lalu bagaimana kita berpikir? Kita lihat di dalam berpikir, kalau kita belah otak kepala kita, nah, otak kita terdiri atas 2 belahan, yaitu pertama belahan otak kiri, dan yang kedua belahan otak kanan. Nah, belahan otak kiri, ya, left brain function, untuk berpikir analisis, logis, termasuk bahasa, ilmu pengetahuan, dan matematik. Sedangkan belahan otak kanan adalah untuk berpikir holistik, ya, berpikir intuisi, di mana di dalamnya juga ada kreativitas, ya, termasuk di dalamnya seni dan musik. Jadi ada 2 macam cara kita berpikir, yakni berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kreatif menjadi tanggung jawab otak kiri, ya. Sedangkan berpikir kreatif adalah tanggung jawab otak kanan, ya, belahan otak kanan. Jadi berpikir kreatif menjadi tanggung jawab belahan otak kiri, ya. Berpikir analisis adalah menjadi tanggung jawab belahan otak kanan. Jadi belahan otak bagian kanan, ya, bagian kanan, inilah yang bertanggung jawab atas kemampuan seseorang dalam hal pemikiran secara menyeluruh atau holistik, ya, intuisi, seni, dan juga kreativitas. Sedangkan, ya, karena itu otak, karena otak terdiri dari banyak sel yang hidup, maka tentunya seperti otot, ia bisa dilatih agar menjadi lebih kuat dan aktif. Ciri dari cara kerja otak kanan atau belahan otak kanan adalah cara berpikirnya tidak teratur, melompat-lompat, playful. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan cara berpikir belahan otak kiri yang lebih kritis, analitis, ya, teratur, dan logis.
Ingat, belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Sekarang saya akan melakukan tes kepribadian belahan otak kiri atau belahan otak kanan. Coba buka kameranya. Buka kameranya. Raka, coba buka kameranya, Nak. Yosi. Gabriel, udah? Iya, bentar, Pak. Ira. Nur Furkon. Aditya Putra. Silakan dibuka kameranya dulu. Sarah, Angelia. Maaf, saya lagi di jalan, Pak. Oke, nggak apa-apa kalau masih di jalan. Baik, sekarang saya minta kamu ya genggam kedua tangan kamu dengan jari-jari tangan saling bertautan. Genggam, coba perhatikan dua tangan kamu dengan jari-jari tangan saling bertautan. Begini nih, ya, udah, begini. Terus lihat posisi ibu jari, lihat posisi ibu jarinya, lihat posisi ibu jarinya. Sudah dilihat, ya. Abdul Aziz, jempol kanan kamu di atas jempol kiri atau kebalikannya? Aziz? Coba di bawahnya, Pak. Di bawahnya. Coba lihat, jempol kanan kamu di mana? Ada di atas jempol kiri atau di bawah jempol kiri? Dilihat aja, coba sebutin. Di bawahnya, Pak. Jempol kanan di bawah jempol kiri. Ya. Iya. Kalau Reza, jempolnya di mana? Nggak cantengan kan jempolmu? Kanan di atas. Kanan di atas ya, kanan di atas sama-sama tadi. Sekarang di mana kanannya? Jempolnya di kanan, di atas atau di kanan? Kanannya di atas, Pak. Kanannya di atas. Wisnu? Kanannya di atas, Pak. Kanannya di atas ya. Iya. Erma? Kanannya di atas atau di bawah? Jempol? Emma. Coba jempolmu di mana? Yang kiri, Pak, yang di atas. Kiri di atas. Ya. Ya. Yosi di mana jempolnya? Di atas, Pak, yang kanan. Kanan di atas ya. Oke. Kita simpan dulu. Kanan di atas apa kiri di atas? Karena coba kamu sendakep gini nih. Begitu coba. Langsung aja jangan ditiru, langsung begitu. Sendakep coba. Udah sendakep. Alfion mana Alfion? Alfion lengan kanan kamu di atas lengan kiri atau kebalikannya? Kanan di atas, Pak. Lengan kanan di atas lengan kiri. Iya. Kira Sama, Pak, saya juga di atas. lengan kanan di atas lengan kiri. Raka? Tangan kanan di atas tangan kiri, Pak. Rata-rata lengan kanannya di atas lengan kiri ya. Isti di mana? Isti Nurul Fazah. Nur Furkon, tangan kamu di mana? Lengan kamu di atas atau di bawah? Di atas di bawah. Lengan kanan kamu di atas lengan kiri atau kebalikannya? Tangan kanan saya di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Wisnu, sama? Sama, Pak. Baik. Ya, tadi kita sudah coba tes kepribadian, apakah kamu dominan belahan otak kirinya atau dominan belahan otak kanannya. Ya, tadi saya minta kamu menggenggam kedua tangan, ya, dengan jari-jari tangan saling bertautan, kemudian melihat bagaimana posisi ibu jari kamu. Ya, tadi sudah dilakukan. Nah, kalau jempol kanan di atas jempol kiri, maka kamu dominan belahan otak kanan. Kalau sebaliknya, maka kamu adalah orang dengan dominan belahan otak kiri. Silakan dicoba lagi. Kiri apa kanan ya? Ya, silakan dicoba lagi. Kemudian ketika kamu bersendakep
ya, bersedekap seperti ini, ya. Kalau lengan kanan kamu di atas lengan kiri, ya. Kalau lengan kanan kamu di atas lengan kiri, maka kamu cenderung dominan belahan otak kiri. Sedangkan kalau lengan kiri kamu di atas lengan kanan, maka kamu dominan belahan otak kanannya yang bekerja. Yaitu coba dites kira-kira kamu belahannya otak kiri atau kanan ya. Nah, kemudian ada beberapa macam metode kreatif yang bisa digunakan untuk mendapatkan ide. Apa saja? Yang pertama, evolusi. Ini adalah suatu metode peningkatan, ya, di mana sebuah ide dikembangkan atau dibangun dari ide lainnya secara bertahap. Kemudian intesis. Nah, dengan metode ini, 2 atau lebih dari 2 ide yang sudah ada dikombinasikan sehingga menjadi ide baru. Dan yang ketiga adalah revolusi. Nah, metode ini adalah metode penemuan ide yang sama sekali baru. Ide radikal misalnya, atau ide yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan ide yang sudah pernah ada. Ya. Kemudian reaplikasi. Nah, metode ini ya adalah suatu cara di mana kita melihat hal yang sudah lama kita lihat, tetapi dengan cara pandang baru. Ya, jadi kita harus hilangkan asumsi, prejudice, ekspektasi, dan kemudian temukan bagaimana sesuatu bisa diaplikasikan kembali dengan cara baru. Lalu metode lain yaitu merubah arah, ya. Jadi banyak terobosan kreatif terjadi ketika kita memperhatikan, ya. Ketika kita kita belokkan dari sudut masalah ke sudut yang lainnya. Kalau tadi beberapa metode kreatif yang bisa digunakan untuk mendapatkan ide, ya. Sekarang gimana sih menjadi lebih kreatif? Kamu sih udah kreatif, tapi gimana supaya bisa lebih kreatif? Pertama, percaya bahwa Anda kreatif. Jadi kamu harus pede banget. Gue ini kreatif, ya. Jadi kalau nggak pede, nggak mungkin bisa. Jadi percaya atau kepercayaan pada diri sendiri ini berhubungan dengan sugesti ke alam bawah sadar. Sesuatu yang Anda yakini akan terwujud, dan begitulah adanya. Jika kamu percaya bahwa diri kamu adalah kreatif, maka kamu akan berusaha keras untuk mencari cara bagaimana agar menjadi kreatif. Bagaimana agar mampu memiliki banyak ide. Nah, kepercayaan ini tentunya akan membuat kamu tidak berhenti berusaha. Dan bukankah pemenang adalah mereka yang tidak pernah berhenti berusaha? Jadi pede aja lagi. Ya, kita sering dengar istilah ya. Pede aja lagi. Ya, jadi percaya bahwa Anda kreatif. Kepercayaan diri. Selain pede atau kepercayaan diri, kamu juga harus mencintai apa yang kamu kerjakan. Ya, ini agak repot juga ya. Kadang-kadang kita sudah lulus, terus harus bekerja. Ternyata job yang diberikan nggak sesuai. Jadi gimana bisa saya mencintai pekerjaan itu kalau nggak sesuai misalnya? Ya, itu agak dilematis juga. Tapi untuk menjadi kreatif tentunya kamu harus mencintai apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam dunia advertising, ya, dengan mencintai pekerjaan kamu, maka kamu akan bekerja dengan riang gembira. Dengan gairah tanpa mengenal lelah. Ya, karena enjoy banget, senang banget pekerjaan itu. Ya. Orang yang gembira tentunya akan lebih kreatif. Ya. Orang yang tidak kenal lelah itu tidak pernah mudah menyerah. Karenanya, dia menjadi lebih kreatif. Oleh karena itu, selalu berusaha mencari jalan atau ide baru jika cara yang lama tidak berhasil. Langgar aturan. Nah, kenapa harus dilanggar aturan? Ya, jadi coba langgar aturan. Ya, cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Lupakan sejenak aturan, dogma, dan norma yang berlaku. Bayangkan kalau jika segala sesuatu itu berjalan sebaliknya. Bayangkan bagaimana semua akan terjadi jika tidak ada aturan ini, aturan itu, dan sebagainya. Hanya dengan membayangkan hal ini, ya, kamu akan mendapatkan ide-ide baru yang kocak dan mengejutkan. Kemudian berikutnya adalah jangan stres, ya, low thinking.
Coba biasakan berpikir dengan santai, easy going, dan rasakan bagaimana kamu mampu melihat ide yang tadinya tidak terlihat hanya dengan mengubah sikap mental kamu. Jadi jangan stres. Berikutnya, be crazy. Ya, jangan takut untuk berpikir sedikit tanda petik gila, ya, alias di luar kebiasaan orang normal. Jangan takut dicap aneh dan nyeleneh. Ya. Kemudian harus gembira yang pasti ya, bergembiralah, bernyanyi, berteriak sekeras-kerasnya, wow misalnya. Atau nah dengan kegembiraan ini membuat kita lebih kreatif. Coba lihat bagaimana misalnya seorang polisi seolah menari ketika dia mengatur lalu lintas. Nah, semua itu hanya bisa kita lihat dengan hati yang gembira. Bergembiralah dengan pekerjaan kamu. Ya, dengan problema kamu, dengan hidup kamu. Jadikanlah bahagia sebagai kebiasaan. Jadi kita harus punya sesuatu yang baru yang harus ditanamkan bahwa kita harus selalu bahagia. Jadi bahagia adalah kebiasaan. Jangan sampai nggak bahagia. Senyumlah, dan dunia pun akan tersenyum bersama kamu. Tertawalah, karena tertawa itu ya selain sehat juga menyenangkan. Ya. Hati yang senang akan membuat kamu lebih banyak ide. Kemudian berikutnya, be naughty. Apa sih be naughty? Kira-kira apa ya? Elina, tahu apa ini be naughty? Elina Marstia. Where is it, Elina? Iya, kenapa, Pak? Apa yang maksud dengan be naughty? Apakah kamu tahu, Nak? Apa, Pak? Kalau saya tanya, kamu nanya lagi. Fitria tahu nggak, Nak, apa itu be naughty? Gabriel deh, coba Gabriel. Tahu nggak sih naughty itu apa? Isti tahu nggak naughty itu apa? Iya, Pak. Tahu nggak naughty itu apa? Naughty itu nakal, Pak. Nakal. Nah, jadi be naughty. Kok harus nakal sih, Pak, untuk menjadi kreatif? Ya, gimana sih harus nakal? Ya, jadi masa harus disuruh nakal? Ya untuk menjadi kreatif kita harus membiasakan diri berpikir tanda petik nakal, ya, jahil, dan senang ngubah-ngubah peraturan atau posisi atau kosakata. Coba ingat gimana dulu si Tukul, ya mengubah kata-kata pertanyaannya dalam ajaran New Family 100 menjadi kata tirtingi ini. Nah, itu cara berpikir jahil dan nakal. Jahil itu fun, ingat ya. Jadi coba berpikir nakal seperti tadi, bukan nakal yang lainnya ya. Jadi silakan coba berpikir nakal ya. Jadi dan juga jangan lupa ya, coba tempatkan diri kamu seolah-olah kamu adalah seorang bayi. Pernah perhatikan bagaimana bayi melihat segala sesuatu dengan rasa ingin tahu yang besar? Nah, kalau kamu ingin menjadi lebih kreatif, kembangkanlah rasa ingin tahu kamu. Jadilah orang yang selalu kepo, kata anak sekarang ya. Jadi nggak apa-apa kepo supaya kreatif ya, jangan diem aja. Berikutnya adalah ya, lakukan saran-saran sikap mental yang sudah saya sebutkan tadi setiap hari, sehingga ia akan menjadi kebiasaan kamu dan akhirnya menjadi kelakuan dan sifat kamu. Ya, jadi selalu percaya bahwa kreativitas itu adalah sebuah attitude. Kalau attitude kamu sudah kreatif, maka Anda atau kamu akan menjadi orang kreatif. Ya, apapun yang akan kamu lakukan akan tampak kreatif dan lain ya, lain dari yang lain, dan kepala kamu tentunya akan selalu dipenuhi dengan ide-ide baru. Berikutnya juga, kalau ingin menjadi lebih kreatif, maka kembangkanlah sifat suka terhadap tantangan. Jangan gampang puas ya, suka terhadap tantangan. Orang yang menyukai tantangan akan bergairah mendapatkan tugas-tugas baru yang belum pernah diamban sebelumnya, atau yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Ya, dia tidak pernah takut dengan hal baru.
Ciri mencintai tantangan itu membuat kamu terus belajar dan berusaha mengalahkan tugas-tugas baru. Seperti yang akan dilakukan kalau ada tugas baru yang belum pernah sebelumnya. Dan juga jadilah seorang yang perfeksionis, yang tidak pernah puas dengan hasil kerja kamu. Dengan demikian, kamu akan terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki karya, dan menciptakan ide-ide baru yang lebih segar, lebih baik, dan lebih wow. Ya. Dan juga, ya, kembangkanlah sikap mental positif, di mana kamu bisa melihat hal-hal baik di balik hal-hal buruk yang terjadi. Ya, jadi sikap seperti ini akan membuat kamu selalu bertanya, apa hal baik dari situasi seburuk ini? Ya. Kemudian juga jangan melihat suatu masalah sebagai masalah semata. Jadi jangan mikirin masalahnya begini. Jangan melihat cuma dari satu masalah. Jadi coba dilihat bahwasanya adanya masalah justru menuntun kamu menuju pada peningkatan dan penyempurnaan ide atau solusi. Ya, jika kamu memiliki sikap mental demikian, maka sebesar apapun masalah yang datang, hal ini ya tidak akan membuat kamu menjadi down, bahkan akan membuat kamu semakin bersemangat mencari ide-ide baru. Berikutnya adalah kamu bisa menjadi lebih kreatif dengan mengembangkan pikiran yang satu ini. Jadi masalah yang timbul bisa jadi juga merupakan solusi itu sendiri. Ya. Dan juga kembangkanlah cara berpikir yang beda, ya, yang lain dari yang lain, yang nyentrik dengan terbiasa untuk berpikir terbalik, ya, dan berbeda dari orang kebanyakan, maka kamu sedang mengembangkan otak atau belahan otak kanan kamu. Berpenampilan nyentrik, misalnya rambutnya gimbal, terus sebelah dicat pink, sebelah dicat putih, sebelah dicat hijau, dan seterusnya, misalnya. Ya. Jadi coba berpikir yang beda, yang lain dari yang lain, yang nyentrik. Jika kamu misalnya melihat lampu lalu lintas berwarna merah, hijau, kuning, coba berpikir, gimana ya kalau warnanya diubah jadi pink, ungu, dan violet misalnya. Nah, ini coba hubungkan semua titik dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Ada 4 titik warna kuning, kamu diminta menghubungkan semua titik dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Caranya jadi seperti ini. Nah, kita lihat nih. 1, 2, 3, 4. Kan nggak terputus ya. Nah, ini maknanya artinya ya bahwasanya bagaimana kamu bisa melakukan ya hanya dan bila hanya berpikir di luar kotak tadi, kotak ya, kotak imajiner dibentuk oleh ke-9 titik kuning tadi, itu kan kotak imajiner. Persoalan yang rumit seringkali hanya bisa diselesaikan jika kamu mampu keluar dari kotak atau asumsi atau peraturan atau dogma umum yang sudah melekat dalam benak kamu dan benak kebanyakan orang bahkan. Creative thinking lainnya yaitu brainstorming. Ya, jadi brainstorming di sini adalah cara yang paling banyak digunakan dan sekaligus disalahgunakan dalam proses penggalian ide saat ini. Jadi brainstorming adalah suatu proses di mana satu tim minimal 2 orang melakukan tukar pikiran dan sumbang ide untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan juga jangan lupa ini adalah teknik yang juga klasik dalam menggali ide, yakni dengan menanyakan who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, dan how, bagaimana. Nah, dengan 6 cara bertanya ini saja, ya, akan didapat 6 ide untuk satu problem yang disinyalir. Kemudian lakukan what ifing, ya, teknik pengandaian. Coba berpikir gimana ya seandainya saya jadi orang kaya seperti lagunya OP. Andai aku jadi orang kaya, ya. Jadi what ifing. Di sini imajinasi dan kegilaan Anda diuji. Jadi semakin gila pengandaian kamu, semakin kreatif dan banyak kemungkinan ide yang tercetus di benak kamu. Berikutnya adalah reversal. Ini adalah teknik kebalikan. Jadi coba untuk memikirkan hal-hal yang terjadi kebalikan dari ide-ide sebelumnya, dari kondisi sebelumnya,
dari kelaziman yang ada, dan lain-lain. Kemudian juga berpikir dengan metafor. Ya, jadi teknik ini sudah banyak dilakukan dalam periklanan, yakni menganalogikan sesuatu dan membuat metafor atas sesuatu. Contohnya, kalau kamu menjual suatu jasa multiguna, misalnya tabungan yang juga bisa berfungsi sebagai asuransi dan deposito sekaligus, ya digambarkan sebagai, ya, analoginya pisau Victorinox, ya, yang multifungsi. Di samping itu juga ada 6 thinking heads, ya. Jadi ini adalah sebuah teknik penggalian ide yang menggunakan alat berupa 6 topi warna-warni. 6 topi warna-warni itu antara ada topi berwarna putih atau the white hat. Ini adalah cara berpikir, ya, dengan kepala dingin, netral dan objektif. Jadi coba ambil waktu sejenak untuk mengamati fakta dan gambaran. Jadi pakai topi putih itu maksudnya seperti itu, ya. Kemudian ada topi merah, hitam, dan kuning. Ya, topi hitam di sini atau black hat di sini sifatnya murung dan negatif. Cobalah untuk menelaah mengapa dan bagaimana seandainya permasalahan ini tidak berhasil dipecahkan. Topi merah atau the red hat ini mewakili amarah. Jadi cobalah untuk mendengarkan emosi dan situasi Anda. Dan topi kuning di sini melambangkan kecerahan dan sikap positif. Jadi cobalah untuk mengembangkan harapan dan bersikap optimis. Yang dua terakhir adalah topi hijau dan topi biru. Topi hijau atau the green hat ini melambangkan rumput, kesuburan, dan pertumbuhan. Jadi cobalah untuk berpikir kreatif dan menggali ide-ide baru. Dan yang terakhir adalah the blue hat, ini melambangkan warna angkasa. Di atas kita semua, cobalah untuk melihat dari perspektif yang lebih tinggi dan lebih luas untuk memastikan apakah kita telah melakukan hal yang benar. Jadi yang terakhir adalah mencoba menantang asumsi Anda. Jadi teknik berikutnya ini adalah dengan menantang asumsi-asumsi yang kita miliki saat ini. Seberapa kuat pun, seberapa yakin pun kamu akan asumsi-asumsi yang saat ini bergelayut di benak kamu, tetap ada kemungkinan bahwa semua ini tidaklah benar. Jadi coba menantang asumsi Anda.